Lanjut ke materi yang keenam tentang relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa dengan satuan lainnya. Satuan bahasa ini dapat berupa kata frase, kalimat, dan relasi semantik. Itu dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan, ketercakupan, kegandaan atau kelebihan makna. 1. Sinonim, nama lain untuk benda yang sama, contoh buruk, jelek. Antonim, lawan kata, tinggi atau tinggi, pendek, tinggi, pendek, atas, bawah gitu. Tapi banyak juga pembagian lainnya. Yang ketiga itu kegandaan makna, polisemi, dan ambiguitas. 4. Ketercakupan makna atau hiponimi. Kelima, kelainan makna atau homonimi. Atau yang keenam, kelebihan makna atau redundansi dan sebagainya. Lanjut ke materi yang ketujuh tentang ambiguitas. Ambiguitas atau ketaksaan sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Kegandaan makna berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, atau kalimat yang terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Nah, itu yang yang ambiguitas. Lanjut ke materi yang ke-8 tentang redundansi. Redundansi adalah duplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file, sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Redundansi menyebabkan masalah pada waktu memperbarui update data, serta dapat menghabiskan tempat penyimpanan data dan juga menimbulkan konsisten data, yang berarti dokumen yang sama mungkin mempunyai data yang berbeda. Akhirnya redundansi mengakibatkan data menjadi tidak konsisten gitu. Lanjut untuk penjelasan redundansi dari pengertian lainnya ialah berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Makna tidak akan berubah bila dikatakan bola ditendang oleh Joni. Nah, pemakaian kata pada kalimat kedua ini dianggap suatu redundansi yang berlebih-lebihan yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan lagi. Baik, untuk mungkin udah jelas. Kita lanjut untuk materi yang ke-9 tentang modan makna. Modan makna adalah salah satu kajian utama dalam semantik. Ini banyak pengertiannya. Tentang pengertian modan makna. Bagian dari sistem semantik yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasi oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Medan makna menurut Kamus KL 997 adalah kumpulan butir leksikal yang maknanya saling berhubungan kait disebutkan masing-masing dalam konteks yang serupa. Kata-kata atau leksen yang dikelompokkan dalam satu medan makna berdasarkan sifat hubungan semantisnya dapat dibedakan atas kelompok medan, koleksi, dan medan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 2012 715, kolokasi adalah asosiasi tetap antara kata dan kata lain dari lingkungan yang sama. Kolokasi berasal dari bahasa Latin koloko yang berarti adalah tempat yang sama dengan menunjuk kepada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata-kata lain unsur-unsur leksikal itu. Nah, itu tentang medan makna. Untuk materi yang ke-10, materi yang terakhir, yaitu tentang perubahan makna. Perubahan makna adalah
perubahan yang makna yang juga disebut pergeseran makna, pengembangan makna, atau penyimpanan makna, merupakan evolusi penggunaan kata, biasanya hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Dalam linguistik diakronis atau historis, perubahan makna merupakan perubahan pada salah satu makna sebuah kata. Setiap kata memiliki beraneka makna dan konotasi yang dapat ditambah, dikurangi, atau diubah sepanjang masa, sehingga kognat lintas ruang dan waktu dapat memiliki makna yang sangat berbeda. Pengkajian perubahan makna ini menjadi bagian pengajian etimologi dalam semantik bahasa Melayu. Ini onomasiologi, onomasiologi, semasiologi, dan semantik. Terus jenis ini pada perubahannya, satu, perubahan penyempitan, yang kedua perluasan, yang ketiga itu metafora, yang keempat metonimia, yang kelima sinekdoke, yang keenam hiperbola. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.